Dahulu, Mariso adalah kampung nelayan tradisional yang bermartabat di pesisir Makassar. Namun, pembangunan kota dengan reklamasi pantainya telah banyak merubah wajah Mariso. Kini, banyak nelayan yang kehilangan lautnya, sehingga sebagian besar dari mereka harus kehilangan mata pencahariannya dan dipinggirkan di tanah mereka sendiri. Laut semua itu, sampai ke lelang, sampai di pantai laut semua. Nelayan ke saya. Mulai dari bapak, nenek, saya nelayan di sini. Dulunya itu kan kita laut nelayan semua di sini. Sudah ditimbun di jalanan tidak ada nih. Terpaksa kita cari pekerjaan lain di luar hari ya nih. Letak Mariso yang berada di tengah kota menjadikannya strategis untuk para pendatang yang mengadu nasib di kota Makassar. Di sisi lain, Mariso sebagai daerah pesisir telah lama menjadi muara drainase kota yang sayangnya tidak hanya membawa air, tetapi juga limbah dan sampah. Sampah tersebut dijadikan alasan untuk menimbun lahan. Hal ini disebabkan karena banyak yang menganggap sampah adalah media yang efisien sebagai landfill atau pengganti tanah urukan. Kini tumpukan sampah yang menggunung tidak lagi kita temui di Mariso. Sekarang, tumpukan sampah tersebut telah menjadi bangunan seperti rumah, rusun, dan hotel. Hal ini mengakibatkan Mariso tidak hanya menjadi perkampungan yang padat, tapi juga kotor dan tidak sehat bagi warganya. Program pengangkutan sampah di Kelurahan Mariso sendiri baru dimulai sejak tahun 2015. Sebenarnya, apa saja sampah di Mariso? Sekolah Pesisir mencoba melakukan perhitungan sampah di salah satu kelurahan di Kecamatan Mariso, yaitu Kelurahan Mariso, dengan kepadatan penduduk 46.000 jiwa per kilometer persegi. Setiap harinya, sampah yang diangkut dari Kelurahan Mariso mencapai hampir setengah ton. Jumlah tersebut belum termasuk sampah yang terbuang di jalan atau di aliran air tiap harinya. Dari total sampah yang diangkut setiap harinya, 30% adalah sampah kering. Sampah kering ini didominasi oleh plastik. Sebagian besar dari plastik tersebut berasal dari kemasan saset produk makanan ataupun kebersihan. Ternyata, produk yang selama ini dianggap bernilai ekonomi yang kecil memiliki dampak lingkungan yang cukup besar. Kita bicara dulu, orang mau membuat itu apa kayak rokok-rokok ulti dari pisang. Sekarang orang membuat itu kebanyakan dari plastik. Dulu pakai pisang. Iya. Jadi sampahnya tidak gampang dibakar. Selesai sekarang sampahnya dia buang saja di got. Plastik. Yang di plastik itu yang dampak itu biasa kebanjiran gara-gara sampah tersumbat di got. Selain sampah plastik, ada 69,9% sampah basah yang dibuang tiap harinya, di mana
34%-nya adalah nasi atau 50% dari seluruh sampah basah tersebut adalah nasi. Jika dihitung berarti ada 131,7 kg nasi yang terbuang tiap harinya, setara dengan 44 kg beras. Sehingga total biaya 131,7 kg nasi adalah Rp616.000. Jika uang ini dikumpulkan, maka warga Kelurahan Mariso setiap tahunnya membuang percuma uang mereka sebesar Rp224.840.000. Dia jajan bakso di luar, akhirnya besoknya lagi dia tidak makan lagi, dia jajan bakso lagi, jadi akhirnya dia nasi tersisa. Jika jumlah kepala keluarga di Kelurahan Mariso sebanyak 1.744, ini artinya per keluarga telah membuang uang sebesar Rp129.000 tiap tahunnya, di luar makanan tambahan lainnya yang terbuang. Perubahan di Mariso dari laut menjadi daratan tidak hanya merubah lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat, tapi juga telah merubah pola makan masyarakat menjadi instan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kebutuhan nutrisi masyarakat, terutama anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Penyelesaian sampah di Mariso baru sebatas merelokasi sampah, namun tidak mengurangi produksi sampah yang ada. Padahal, ketika sampah terus diproduksi, baik sampah basah maupun sampah plastik kemasan, di saat yang bersamaan, gizi dan nutrisi anak Kelurahan Mariso dihadapkan pada persoalan besar. Kami berharap, kedepannya kita bisa mengurangi sampah, baik sampah plastik ataupun sampah basah, dengan pola makan yang lebih sehat. Saya pernah di masih tinggal di Makassar, gorden. Sekarang besaran ini. Modalnya 5 juta kayak. Oke, terima kasih banyak untuk tim. Boleh kita round of applause dulu. Ini walaupun tidak kedengaran, kita berikan tepuk tangan yang sangat besar untuk tim dari teman-teman sekolah pesisir yang sudah memberikan karya terbaiknya untuk memperlihatkan ini bagaimana sih situasi dari sampah-sampah di Mariso itu sendiri. Dan selamat datang untuk yang baru bergabung di forum diskusi kita. Mungkin ada yang baru bergabung ketika filmnya sedang diputarkan. Kalau misalnya memang ingin tertarik, ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai penelitian, mengenai trail-trail ataupun diskusi-diskusi lainnya, boleh silakan langsung klik ya, tautan ada di kolom chat atau di aadsdimariso.sokola.org. Seperti kita ketahui bersama bahwa Sekolah Pesisir ini merupakan salah satu bagian dari Sekolah Institut sebagai pusat pembelajaran masyarakat adat. Ada di Sekolah Rimba, kemudian di Makassar ada di Sekolah Pesisir, ada juga di Kajang, Wailago, dan di Asma. Untuk teman-teman di Sekolah Pesisir sendiri, sekarang ada Kak Sarah Tamimi, yang sebentar lagi akan kita daulat. Ini akan ngobrol-ngobrol, ini bagaimana sih istilahnya cerita di balik film dokumenter ini, apa yang mendasari, kemudian bagaimana sampai mereka bisa menghasilkan
satu karya yang akan memantik diskusi kita semua untuk hadir di hari Jumat ini terkait mengenai sampah di Mariso. Silakan Kak Sarah. Baik, terima kasih Kak Iko. Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Wah, hari ini saya senang sekali karena kita semua bisa nonton hasil karya anak-anak sekolah pesisir. Jadi setelah melakukan penelitian di tahun 2019, kurang lebih 1 tahun lebih, kita akhirnya bisa berbagi nih tentang hasil penelitian kita di sekolah pesisir di Mariso tepatnya. Jadi saya ingin cerita tentang latar belakang kenapa kita melakukan penelitian di Mariso tentang sampah gitu. Saya share screen ya. Nah, jadi di tahun 2019 sekolah pesisir berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang sampah. Inisiatif itu diawali karena selama beraktif dari pengalaman kita di sekolah pesisir, setiap kali musim hujan itu kita selalu mengalami banjir seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Jadi kalau hujan mesti banjir, dan banjirnya juga surutnya bisa 1-2 hari. Nah, dari pengalaman kita kebanjiran itu, kita merangkum sebuah hipotesa bahwa sepertinya banjir ini disebabkan karena sampah. Itu seperti yang selalu kita dengar, kalau buang sampah sembarangan itu bisa banjir. Nah, jadi dari hipotesa sampah adalah penyebab banjir, kita berusaha mau merespon masalah sampah yang ada di Mariso gitu, karena kita berasumsi bahwa banjir yang ada di Mariso, khususnya di sekitar daerah sekolah pesisir itu disebabkan karena sampah. Nah, tapi gimana, apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, kita ingin tahu dulu sebenarnya apa sih akar masalah dari permasalahan sampah di Mariso. Nah, makanya kenapa kita berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang sampah. Nah, hipotesa awalnya adalah sampah penyebab banjir, dan produksi sampah di Mariso itu, di rumah tangga Mariso, hipotesanya adalah yang paling banyak mendominasi adalah plastik. Itu hipotesa awal kami. Tapi sepanjang perjalanan penelitian, itu banyak sekali hal-hal baru, hal-hal yang menarik yang kita temui sepanjang perjalanannya. Seperti itu. Nah, jadi penelitian ini dilakukan melibatkan remaja-remaja di sekolah pesisir dan juga warga Mariso dengan menggunakan metode penelitian aksi partisipatif. Jadi kita melakukan pemetaan wilayah, kita mengambil sampel sampah, interview, dan observasi, seperti itu. Jadi ruang lingkup penelitian yang kami lakukan ini, itu ruang lingkupnya adalah sampah warga di Kelurahan Mariso. Jadi, Nah, jadi kita melakukan interview ya, terus tadi teknik pengambilan datanya, maaf. Nah, ruang lingkup penelitian kita itu terfokus di Kelurahan Mariso, khususnya sampah warga Kelurahan Mariso yang diangkut setiap harinya. Jadi sampel sampah yang diambil adalah sampel sampah warga Kelurahan Mariso yang diangkut setiap harinya oleh petugas kebersihan di Mariso. Seperti itu ruang lingkup penelitian yang kita lakukan. Nah, saya ingin cerita juga tentang sedikit gambaran Mariso ya. Jadi dulu itu Mariso adalah berbatasan langsung dengan pesisir. Mariso di tahun 1985 gambarnya seperti ini kurang lebih, adalah pesisir di mana sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan, bekerja sebagai nelayan mencari ikan, seperti itu. Nah, pada dasarnya Mariso ini adalah daerah muara. Muara air, pembuangan air dari Kota Makassar mengalir ke laut itu melalui Mariso. Jadi secara geografis Mariso itu adalah dataran yang lebih rendah dari daerah sekitarnya. Nah, seiring perkembangan waktu, wajah Mariso mulai berubah, mulai ada pembangunan di wilayah pesisir. Seperti yang bisa lihat di gambar ini, tahun 2010 udah mulai ada bangunan nih di pesisir Mariso, banyak terjadi perubahan di pesisirnya. Karena Mariso itu adalah daerah muara, di mana air dari kota itu mengalir ke laut, tapi jadi karena dia lebih rendah ya. Nah, tapi sayangnya saat mengalir ke laut itu air-air dari kota nggak cuma bawa air, tapi juga bawa sampah. Nah, ketika pembangunan terjadi di daerah pesisir, air laut
air dari kota dan sampah yang dari kota itu nggak bisa mengalir ke laut. Jadi tidak dulu kita akan sering lihat tumpukan sampah itu banyak di Mariso karena sampahnya menumpuk di Mariso, bisa mengalir ke laut. Jadi banyak sampah dulu kita bisa lihat itu saat Mariso mengalami transisi dari laut menjadi daratan, itu banyak sekali sampah yang kita temui saat itu. Nah, karena Mariso itu pada dasarnya rendah, kemudian dilakukan pembangunan di sekitar pesisir dengan cara melakukan reklamasi, maka setelah kita menganalisa, Mariso itu dari waktu ke waktu menjadi semakin rendah. Karena memang dari awalnya dia sudah rendah, kemudian dibangun di pesisir lagi jadi rendah. Jadi seperti cekungan. Jadi ketika hujan, airnya nggak mengalir ke laut. Kayak gitu. Makanya banjir. Nah, itulah ternyata temuan kita, wah ternyata banjir itu karena airnya tidak mengalir dengan baik. Begitu. Dan juga ditambah dengan sistem drainase yang kurang tertata dengan baik pada saat itu. Kemudian, terus sampai mana lagi? Nah, jadi itu airnya nggak bisa ngalir kan, jadi banjir. Nah, sampah-sampah di Mariso itu dulu banyak sekali. Dan warga di Kelurahan Mariso supaya mau tidak mau, supaya mempertahankan rumahnya supaya tidak banjir, dia terpaksa harus menimbun lahannya. Gitu. Jadi mereka menimbun lahannya itu dengan menggunakan sampah yang tadi bermuara di Mariso. Jadi sampah-sampahnya sekarang itu kita nggak akan lihat lagi di Mariso. Kalau teman-teman jalan ke Mariso, ke Sekolah Pesisir, kita nggak akan lihat lagi sampah-sampah yang dulu bertumpukan di daerah Mariso. Karena sampah-sampah itu sudah dimanfaatkan oleh warga menjadi tanah urukan. Jadi sampahnya sekarang udah jadi bangunan, udah jadi rumah, udah jadi hotel, seperti itu. Udah berubah jadi rumah dan bangunan. Seperti itu kurang lebih sampah yang ada di Mariso. Kemudian jadi lebih bersih ya. Sekarang kita nggak lihat lagi tumpukan sampah. Nah, hal menarik lagi yang kita temukan selama penelitian ini adalah ketika banjir di Mariso, beban pembangunan itu harus diberikan kepada warga. Jadi nggak banyak, maksudnya tidak sedikit kita melihat di rumah-rumah di kawasan sekitar Mariso, warga-warga itu untuk mempertahankan rumahnya supaya nggak banjir, mereka harus merenovasi rumahnya supaya lebih tinggi gitu. Jadi coba kita bisa bayangkan ada berapa rumah yang harus direnovasi supaya lebih tinggi. Itu biayanya banyak sekali sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau nggak mereka renovasi harus kebanjiran kayak gitu. Jadi ada kalau punya uang ya renovasi, kalau nggak punya uang ya gimana, kena banjir saja seperti itu. Jadi ada gap juga antara secara ekonomi terjadi gap di situ, yang punya uang ya bisa nggak kebanjiran, yang punya banyak uang, yang nggak punya banyak uang ya kebanjiran seperti itu. Itu yang terjadi kondisinya di Mariso. Kemudian saya mau cerita lagi tentang hasil penelitian sampah yang kita temukan di Mariso itu. Awalnya kan asumsi kita itu kebanyakan sampah di Kelurahan Mariso adalah sampah plastik. Tapi setelah kita melakukan pengambilan sampel sampah, justru kebanyakan sampah rumah tangga itu adalah sampah basah. Sampah basah. Nah, di mana sebagian besar sampah basah itu adalah kebanyakan sisa makanan, sisa nasi. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik, tapi juga mengkhawatirkan bagi kita. Karena bagi kami, nasi yang terbuang itu, makanan yang terbuang itu mempunyai nilai ekonomi juga. Karena kita bekerja, kita mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, salah satunya kebutuhan pangan, tapi justru hal itu juga yang terbuang. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu kan? Itu yang kemudian kita gali lagi, kita analisa lagi dari kesejarahan Mariso, melihat perubahan-perubahan yang ada di Mariso. Nah, itu kita melihat perubahan di Mariso dari laut menjadi darat itu tidak hanya merubah lingkungan, tidak merubah sosial masyarakat dan juga ekonomi masyarakat, tapi juga ada perubahan pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi ini sangat menarik untuk didiskusikan bagi kami, karena saya beri contoh ya, dulu ketika
Mariso masih sebagian besar laut dan sebagian besar mata pencaharian warganya adalah nelayan, dalam satu keluarga kepala keluarga akan yang lebih banyak menghabiskan waktu mencari nafkah dengan cara melaut. Melaut seperti itu. Sedangkan ibu punya tugas untuk mengurus anak dan memasak makanan untuk anak dan juga mencari kerang di sekitar Mariso. Nah, ketika ayah pulang, bapak pulang, mereka menikmati hasil tangkapan yang ada seperti itu. Nah, tapi ketika Mariso berubah menjadi daratan, mata pencahariannya juga harus beralih, dan tuntutan ekonomi juga menuntut mereka untuk menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Mau nggak mau, ayah harus kerja, ibu juga kerja. Nah, hal seperti ini menjadi makanan instan menjadi pilihan untuk mereka untuk dikonsumsi. Seperti itu, terjadi perubahan konsumsi, terjadi perubahan gaya hidup di Mariso. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu gambaran perubahan pola konsumsi. Nah, perubahan pola konsumsi ini sangat berpengaruh pada kesehatan, pada kebutuhan gizi, terutama anak-anak yang ada di Mariso, seperti itu, yang dalam masa pertumbuhan. Kemudian ini juga sangat berpengaruh pada produksi sampah tentunya. Itu semakin banyak jajan, semakin banyak juga kemasan plastik yang diproduksi. Semakin banyak jajan, semakin sedikit juga makan di rumah, dan semakin banyak juga terbuang makanan di rumah. Seperti itu kurang lebih. Jadi sangat menarik ya, perubahan lingkungan ternyata tidak hanya merubah ekonomi sosial, tapi juga bagaimana pola konsumsi masyarakat di Mariso, kayak gitu. Kayak gitu kurang lebih. Ini aku liatin gambarnya. Saking serunya jadi lupa keliatin gambarnya. Ini gambar Kak Salma saat mengambil sampel sampah, saat bersamaan mengambil sampel sampah kan dipisah tuh. Di saat yang sama anak-anak juga nih liatin Kak Salma dan belajar tentang ini sampah basah, yang mana sampah basah, yang mana sampah kering, kayak gitu. Jadi ada proses pembelajaran juga untuk anak-anak dan masyarakat di Mariso tentang cara memilah sampah, karena memilah sampah merupakan salah satu langkah awal untuk proses mengelola sampah dengan baik kan. Nah, ini contoh gambar sampah basah yang ada, yang kebanyakan adalah nasi, dan itu berpengaruh sama nutrisi anak. Kayak gitu. Itu dari saya, cerita saya tentang bagaimana hasil penelitian kita, bagaimana analisa kami selama proses penelitian ini. Gitu, Kak. Jadi proses penelitian ini, hasil penelitian ini kita tuangkan dalam bentuk film. Sebenarnya tujuannya untuk bisa dibagi ke warga di Mariso, menjadi refleksi juga bagi warga dan kita semua. Apa nih yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Kayak gitu. Jadi kalau dalam bentuk film kan lebih menyenangkan ya, lebih mudah gitu dipahami. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Kak Sarah. Ini timnya ini yang mengambil gambar, kemudian yang terlibat dari produksi ini, dan kemudian yang melakukan riset awal ini ada berapa orang total? Ada riset dan pengambilan gambar ada sekitar 8 orang, Kak. Ada remaja di Sekolah Pesisir dan juga saya, relawan dan kader. Gitu. Oke. Jadi semua remaja juga terlibat di proses pembuatan ini ya. Dan menarik sekali tadi dari sudah disebutkan juga sama Sarah untuk proses penelitian ini kemudian semuanya berpartisipasi, baik itu teman-teman remaja di sekolah maupun warga di Mariso. Dan menarik bahwa memang dari satu faktor sampah ini kemudian kita menjadi ada 3 bagian yang dilihat dari teman-teman di sekolah pesisir, dengan mulai dari masalah pemukimannya, masalah banjirnya, kemudian ternyata sampah basahnya ini ada faktor ekonomi juga yang ada di dalamnya. Ada juga kemudian masuk ke pola konsumsi yang terkait dengan gizi dan juga pola hidup teman-teman ataupun masyarakat di Mariso yang semakin hari ini bisa dikatakan semakin bergeser sesuai juga dengan tadi yang telah diceritakan Kak Sarah.
Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di diskusi kita siang hari ini, nanti kita akan bagikan untuk linknya. Tadi filmnya kita putar di awal acara, jadi nanti kita akan memberikan linknya. Silakan nanti disimak. Tapi kalau misalnya memang mau untuk melihat cerita lebih banyak lagi, itu boleh langsung klik tautan di sekolah.org ya. Di situ ada apa sampah di Marisol. Ini kerjanya sambil ngemit-ngemit juga untuk teman-teman yang baru join. Nah, untuk diskusi kita kemudian ini tadi sudah ada nih dari Sarah dan juga teman-teman remaja yang memperlihatkan bagaimana dari perspektifnya remaja dan teman-teman di sekolah pesisir. Nah, sekarang saya juga pengen ngajak ngobrol, berbincang-bincang salah satu orang tua kita di sana. Ini waktu saya juga jadi relawan di sekolah pesisir ini, Pak Baharudin Nopir ini sangat istilahnya mendukung dan banyak sekali mensupport teman-teman kegiatan teman-teman di sekolah pesisir. Halo Pak Opir. Halo Pak. Masih di mute. Teman-teman boleh di unmute dulu Pak Opirnya. Nah, belum masih. Ini nih sebagai warga juga kemudian orang tua kita di Mariso yang melihat bagaimana perubahan yang terjadi di Mariso yang juga mendampingi kegiatan teman-teman remaja. Ini bisa bercerita ini seperti apa sih Pak? Kemudian kita berbicara sampah di Makassar dan harapannya ke depan ini bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adanya kepedulian daripada generasi muda sekarang tentang masalah sampah yang ada di Kota Makassar. Itu kami sangat kalau yang singkatnya di Mariso itu masalah sampah itu sudah bisa teratasi dengan adanya mobil Kota Makassar. Satu. Yang kedua, apa yang dikatakan tadi Adik, bahwa sampah yang banyak di Kelurahan Mariso adalah sampah basah atau non-organik ya. Ya, sampah basah. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa volume sampah basah lebih banyak daripada sampah kering, itu di salah satu penyebabnya adalah ya apa yang dikatakan tadi Adik, bahwa kepedulian daripada masyarakat tentang pola pikir dan pola konsumsi yang lebih tertarik di luar, jajannya di luar daripada di rumah sendiri. Nah, ini barangkali kami harapkan bahwa pemerintah kota bersama RT RW-nya adakan sosialisasi bahwa jajan itu lebih riskan, banyak risikonya daripada lebih banyak biasanya makanan di rumah yang tertinggal karena kita panggil makan, dia katakan bahwa sudah jajan Pak, sudah makan di luar. Ini salah satu pola pikir yang ada sekarang ya. Barangkali untuk sementara itu yang saya sampaikan. Ya, makasih. 10 menit. Nah, Pak, ini kalau misalnya teman-teman, halo Pak Opir, kedengaran suaranya? Ya, oke. Ya, nah ini kalau sampah sendiri kita sendiri kemudian apakah menjadi tadi kan Bapak bilang sampah sudah diangkut juga ya. Nah ini
harapan-harapan Bapak di masa yang akan datang ini seperti apa sih? Mulai dari terkait dengan persoalan sampah, ataupun teman-teman di sekolah sendiri, ataupun remaja-remaja di Mariso. Oke, ini ya, makasih. Harap kepo dulu ya. Dari pemerintah setempat, ya, ya, oke. Tadi sempat terputus Pak, boleh diulang lagi? Oke, ini kayaknya teman-teman bisa mendengar suara saya ya? Iya, iya, kadang yang hilang. Bisa ya? Bisa. Iya, iya. Oke Pak, ini mungkin koneksinya Pak ya. Jadi mungkin kita tunda dulu untuk obrolan-obrolannya. Sebentar kita akan ngobrol lagi dengan Pak Opir ini sendiri. Tadi sudah menyebutkan bahwa memang oke, persoalan sampah sudah clear, kemudian akan harusnya sih ada sosialisasi terkait dengan pola belanja masyarakat. Nah, selain Pak Opir sendiri, kita tadi saya juga sudah menyebutkan kita mempunyai beberapa pembicara lain, panelis lain. Nah, terkait dengan Mariso, kemudian terkait dengan bagaimana pola masyarakat berbelanja di dalam, yang terkait juga dengan sampahnya, ini kita bisa menarik lebih jauh lagi ataupun melihat lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya reklamasi di pesisir Mariso, dan ini akan diceritakan nih sama Kak Eko Rusdianto. Kak Eko? Saya tambah di sebesar. Oh, boleh. Silakan Pak Opir. Ya, saya tambah sedikit ya. Jadi yang dulu itu waktu kami sebagai ketua RW 2 periode di sini ada dikatakan bank sampah. Ada bank sampah. Bank sampah. Okay. Satu, ada sampah dijadikan pupuk kompos. Ini ada dulu kita punya tempat. Barangkali harapan kami ke depannya untuk mengaktifkan masyarakat tentang tidak sembarang membuang sampah, bisa ditampung itu sampah-sampahnya, dan ada dari pemerintah sarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini. Untuk sementara ini aja. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi memang ada pengolahan sampah dan ada ininya ya. Teman-teman, untuk di kolom chat sudah tersedia ya link untuk kalau misalnya yang baru bergabung dan mau melihat bagaimana hasil karya teman-teman remaja di sekolah pesisir, dan juga Kak Sarah juga tadi sudah bercerita mengenai persoalan sampah ini. Ada link untuk sekolah.org juga, ada apa dengan sampah di Mariso. Tadi sempat terpotong, ini bagaimana sih reklamasi pesisir di Mariso ini. Ada Kak Eko. Halo Kak, tadi sempat kepotong ya. Halo Iko. Ya, halo Kak. Nah ini berbicara mengenai sampah dan perkembangan di pesisir ini juga mungkin dua hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ini dari bisa diceritakan sih Kak, ini bagaimana sih untuk terkait dengan sejarahnya sendiri untuk reklamasi? Iya. Halo, kedengaran kah? Kedengaran. Terima kasih teman-teman sudah mengajak, teman-teman sekolah pesisir sudah mengajak sharing. Saya menulis beberapa tentang pesisir Makassar, untuk Mengabai dan beberapa untuk Historia. Mariso, Losari sampai ke Tanjung Bunga
dalam riset saya dulu ada kampung namanya Sambung Jawa, ya, di antara Losari sama Jeneberang. Nah, beberapa anak-anak Kareng yang nakal atau yang turun tahta itu dibawa ke sana. Nah, saya tidak tahu posisi jelas Sambung Jawa itu di mana, apakah di Mariso, apakah di daerah sekitaran situ. Tapi yang jelas itu wilayah rawa, wilayah pesisir yang menurut data yang dari riset saya, dari penelitian saya itu wilayah pesisir. Nah, dulu ada kejadian juga tahun ketika Soekarno datang di Makassar dan dia hendak dibom itu di dekat Raja Wali. Terus dari situ terus orang-orang yang datang mencari nafkah ke Makassar yang di belakang Mariso, mereka menjadi pekerja lepas waktu itu tahun-tahun 50-an, 60-an. Nah, pernahlah terjadi kebakaran besar. Kemudian Pak Tompo memerintahkan bahwa jika ingin bermukim lagi di situ, maka harus dibuat rumah semi permanen. Nah, akhirnya orang-orang yang punya kerjaan tukang beca yang tidak mampu waktu itu akhirnya berpindah ke belakang Mariso yang dekat-dekat Jembatan Merah. Nah, akhirnya terkumpullah perumahan padat di situ. Parahnya ketika reklamasi kota ingin dibangun, mereka membangun ke wilayah pantai. Nah, akhirnya dulu jalan ke Tanjung Bunga lewat belakang. Akhirnya kita bisa sekarang menerabas mangrove di situ. Nah, sekarang jadi jalan lah yang bagus. Di sana ada hotel Gamara, ada hotel Rindra, ada bank apa itu ya, Bank Mega lah, punya TSM lah itu. Nah, mereka membuat kanal kecil untuk jalan masuk nelayan ke TPI Raja Wali. Nah, kanal kecil itu akhirnya tidak membuat sirkulasi air yang bagus. Nah, ketika tidak membuat sirkulasi air yang bagus, beberapa endapan lumpur-lumpur mengendaplah di situ. Kemudian karena pemerintah kota ingin memperlihatkan Losari katanya yang tidak akan berubah dan airnya sehat, mereka memelihara ikan di depan Losari yang dekat Masjid Terapung itu. Dulu ada karamba di situ. Nah, mereka melepas ikan lele. Ya, ikan lele pasti kuat, mau di lumpur, mau dimanapun, kalau lele pasti kuat. Nah, katanya ikan bisa hidup di situ. Ya, oke. Bisa hidup karena lele kan. Nah, itu cara beberapa pejabat kita memperlihatkan bagaimana Losari katanya tidak berubah. Nah, saya tidak tahu kayak seperti Kak Iko misalkan yang lahir dan tahun berapa dia ke Makassar dan melihat perubahan Losari bagaimana. Saya kira hal yang lain yang perlu diingat, Mariso adalah wilayah yang rendah dan intrusi air laut semakin jauh ke Makassar. Dia sampai ke sekarang intrusi air laut sekarang di wilayah Borong kan. Borong itu sekarang asin. Yang jadi soal Clarion menjadi asin, daerah Petarani menjadi asin airnya ketika mereka ngebor. Tapi di hotel quality dulu, saya tidak tahu hotel apa sekarang. Nah, mereka masih tawar airnya. Jadi ada hidrologi air bawah tanah yang saling bersambungan. Nah, kita tidak tahu apakah besok lusa air tanah ini digerus terus. Semoga di Mariso tidak ada hidrologi air masuk di situ dan kita bisa seperti Banten mungkin akan amblas, turun terus tanahnya karena air laut. Nah, kajian teman-teman kan sudah banyak di situ. Di Jogja juga permukaan tanah semakin turun karena air tawar yang disedot banyak sekali. Tapi sekali lagi film teman-teman tentang sampah, saya mau bilang maaf. Kemarin di Kodingareng misalkan, jadi sampah tiap hari kalau teman-teman ke Kayu Bangkoa, sampah benar-benar tiap hari menyeberang, ada aqua gelas, ada apa semua plastik, dan tidak ada perahu sampah yang mengambil.
di semua pulau tidak ada perahu sampah. Nah, sementara pemerintah kota bilang Makassar akan bebas sampah untuk kota dunia. Nah, di setiap pulau penyeberangan selalu ada sampah berkardus-kardus plastik menyeberang, dan tidak ada perahu sampah yang mengambil. Kemana sampah itu? Saya tidak tahu. Apakah dia yang tergeser ke wilayah lain karena ombak, ataukah dia masuk ke Mariso lagi? Nah, ini persoalan yang besar karena kita bicara sampah, kita bicara darat, kita bicara pola konsumsi. Nah, ketika teman-teman keluarga di Mariso berubah pola konsumsinya, ketika ada banyak makanan yang terbuang, nah sampah juga semakin menumpuk. Tapi itu hanya wilayah kecil. Di pesisir, di halaman depannya, di sampingnya, di Kayu Bangko misalkan, sampah itu ke pulau terus, ke Kuningareng, kemana. Nah, apakah itu bisa kembali atau tidak? Tidak ada sampah tidak ada perahu sampah yang membawanya. Kemudian kepadatan yang berubah, misalkan di Mariso. Dulu waktu riset saya, dulu ketika belum ada hotel, belum ada rusunawa di situ, hubungan sosial orang-orang, misalkan pola pembangunan, misalkan rumah-rumah itu semuanya menghadap ke laut. Nah, sekarang ketika mereka menjadi padat, maka laut bukan laut lah. Sekarang menjadi kanal dan kayak kolam endapan yang, nah, mereka membelakangi halaman laut mereka. Jadi ada pola yang berubah, laut menjadi halaman belakang, yang dalam kebudayaan kita di Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, halaman belakang adalah halaman yang kotor. Jadi mau berak ke belakang, mau buang air kecil ke belakang, mau buang sesuatu ke belakang, di depan adalah halaman yang bersih. Nah, ketika kanal-kanal itu mengendap, berbau, maka semua rumah di balik menghadap ke jalanan supaya tidak menghadap kanal yang bau. Nah, bagaimana kemudian melihat kanal-kanal yang mengendap itu? Ya kita tunggu saja. Ya saya yakin investor itu akan datang kembali dan mencaplok itu. Orang-orang akan membangun kembali perumahan di situ. Dulu kita tahu ada beberapa orang yang tiba-tiba memiliki tanah semuanya di situ. Kemudian bangun rumah sakit, bangun hotel. Nah, warga akan semakin tenggelam lah pasti. Bagaimana ke depan Mariso? Saya bingung juga. Bagaimana melihat film teman-teman? Ya, kita berharap pemerintah misalkan lebih melakukan sosialisasi, karena sosialisasi misalkan pendampingan bukan hanya 1 kali atau 2 kali dalam setahun. Jadi warga yang membuang sampah, saya pikir bukan salah mereka. Warga yang membuang makanan yang basi, saya kira juga bukan salah mereka. Tapi ada tanggung jawab besar dari stakeholder kita, misalkan bagaimana memperbaiki kualitas lingkungan di sana. Saya juga tidak tahu apakah di Mariso semuanya pakai air pump, ataukah semua membeli atau masih memakai air sumur. Nah, kalau mereka masih memakai air sumur, apakah kualitas airnya bagus atau tidak? Nah, itu untuk kesehatan warga dan tentunya juga kan. Nah, kalau mereka tidak pakai air pump atau air minum mereka membeli dengan air galon itu, apakah airnya diambil dari mana? Nah, kita tidak sampai ke situ semuanya. Saya kira Mariso, satu kelurahan kecil di sini, itu memperlihatkan wajah pesisir. Semakin terjepit, mereka akan semakin tertinggal pasti. Kanal-kanal yang menghubungkan mereka ke Losari, ke lautan itu, ya mungkin akan tertutup kemudian. Saya kira untuk ini cukup ya. Nanti kita diskusi lagi. Terima kasih, Iko. Siap. Terima kasih banyak Kak Eko untuk pengantarnya ini. Kita
berbicara langsung banyak sekali ya, melihat gambaran besar dari hal yang ditangkap teman-teman di Sokal Pesisir sendiri, melihat bahwa memang persoalan sampah yang sangat kompleks dan bagaimana kita semua bisa berperan, seluruh masyarakat ini untuk tadi tujuannya juga sudah disebutkan oleh Sarah, ini bagaimana kemudian kualitas kesehatan masyarakat di Mariso ini semuanya karena memang sudah menjadi satu benang kusut, semuanya saling terhubungkan, dan mudah-mudahan kita bisa mencari solusinya bersama. Nah, saya lanjut lagi untuk pemateri kita, ada panelis kita, ada Ibu Ina Wahyuni, selaku Kepala Kelurahan Mariso. Selamat siang Bu Ina. Bu Ina udah bergabung. Selamat siang. Ya. Oke, selamat siang. Oke. Ya, Ibu, ini kita mau terima kasih. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol ini kemudian tadi sudah ya. Karena kemudian pemerintah setempat ini kemudian kita bisa melakukan apa nih Bu untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan di Mariso? Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator. Kami boleh sekedar memberi gambaran dahulu Kelurahan Mariso. Kelurahan Mariso untuk merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mariso yang terdiri dari 9 kelurahan di Kecamatan Mariso. Saat ini dengan luas wilayah 1,6 km persegi, mempunyai 7 RW dan 39 RT. Bentangan wilayahnya Kelurahan Mariso itu mulai dari Cendrawasih di depan hingga ke belakang batas jalan metro. Saat ini jumlah penduduk Kelurahan Mariso sekitar 6.800 lebih. Itu data tahun 2020. Dengan komposisi perempuan 3.500 dan laki-laki 3.300 lebih. Adapun yang terkait dengan upaya untuk sampah, penanganan sampah, ini memang menjadi tugas berat bagi kami selaku pemerintah, karena pastinya kamilah yang selalu menjadi sorotannya dalam hal ini. Namun kami boleh katakan bahwa upaya untuk menangani sampah di Kelurahan Mariso khususnya telah kami lakukan dengan berbagai cara. Saat ini untuk baik itu menyediakan sarana dan prasarana maupun dalam hal sosialisasi dan lain-lain. Untuk sarana dan prasarana sendiri di Kelurahan Mariso untuk penanganan sampah, kami menyediakan alat angkut sampah. Itu di Kelurahan Mariso sendiri, untuk alat angkut sampahnya itu, mana datanya? Sorry, saya lihat data dulu karena nanti saya salah data. Di Kelurahan Mariso sendiri, untuk mobil angkut sampah itu ada 2 unit. Mobil angkut sampah. Untuk motor Fukuda ini ya, ada 6 unit yang melayani pengangkutan sampah itu dari pagi dan sore. Untuk race pagi itu ada 2 race dan sore 4 race. Sementara untuk penyapu ada 6 orang. Kami di Kelurahan Mariso untuk penanganan sampah dibantu oleh 1 orang kepala seksi kebersihan dan 2 orang tenaga swakelola untuk kebersihan. Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kami senantiasa selain untuk menyediakan sarana dan prasarana, kami senantiasa melakukan sosialisasi himbauan, dan kebetulan tahun lalu ada kegiatan dari dana kelurahan. Kami mencoba untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Itu adalah pelatihan daur ulang sampah, yang kami melibatkan juga pihak lain yang dalam hal ini memang menangani LSM yang menangani sampah juga untuk daur ulang sampah. Selain itu, kami juga tidak henti-hentinya untuk melakukan himbauan-himbauan, apakah itu dalam bentuk
langsung ataupun papan bicara. Yang menjadi kendala juga bagi kami adalah sikap dari warga sendiri, karena ini kan harus merupakan satu sinergi antara warga dan kami. Jadi apakah itu merupakan sikap acuh atau bagaimana, tapi kami terima saja sebagai masukan. Terus terang untuk Mariso saat ini saya kira sangat berbeda dengan dulu. Saat ini Mariso boleh dikatakan kalau untuk sampahnya, alhamdulillah bolehlah dibilang bahwa sudah tertangani, walaupun itu masih merupakan relokasi sampah, tapi setidaknya adalah perubahan. Sementara kalau untuk sosialisasi, ya itulah yang kami lakukan. Kami dari pihak kelurahan karena keterbatasan tenaga juga, kami pastinya selalu menghimbau dengan tidak henti-hentinya untuk membuang sampah. Ada jadwal angkut sampah, ada petugas yang kami turunkan juga. Itu hampir setiap hari kami turunkan untuk petugas swakolola sebanyak 2 orang. Adapun kalau misalnya untuk banjir yang disebut oleh Sarah tadi, itu memang Mariso kan topografinya memang rendah. Jadi di lokasinya Sarah itu lokasi pasang surut air laut. Jadi kalau misalnya sore yang naik pasang ditambah lagi hujan, ya pastinya akan terjadi banjir di lokasi tersebut. Dan upaya yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya ini ada rencana tahun lalu penggalian kanal yang di samping yang berbatasan dengan Kelurahan Lepte itu masuk dalam program IPAL. Adapun yang sekarang ditangani itu adalah IPAL Losari yang sementara dikerja sekarang. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya program ini telah berjalan, insya Allah kalau pembuangan limbah nanti akan masuk ke situ semua, ke program IPAL Losari tersebut. Tapi untuk saat ini memang masih dalam pengerjaan. Saya kira itu saja sebagai gambaran singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu. Berarti memang secara internalnya sudah sudah ada tukang sampah reguler segala macam, Bu ya? Iya. Kami di Kelurahan Mariso tuh kalau untuk pengangkutan sampah itu ada namanya motor Fukuda. Itu kami mempunyai 6 unit yang melayani pagi 2 race dan sore 4 race. Itu masing-masing. Jadi warga tinggal mengumpulkan sampahnya di depan rumah ataupun di depan lorong. Itu petugas Fukuda yang akan mengambil. Sementara kalau untuk mobil sampah ada juga 2 unit yang kami punya. Itu melayani yang di wilayah-wilayah depan Cendrawasih, yang Poros, Gaga dan Nuri. Sementara kalau penyapu kami mempunyai 6 orang. Ya, saya kira itu saja penjelasan. Oke, terima kasih banyak Bu Ina. Karena memang jadi memang ini untuk terkait dengan sampai tadi juga Iko bilang bahwa memang ada sampah yang dibawa misalnya ketika ke pulau di Kodingaringkeke. Ini sampah-sampah yang kemudian berkumpul di pesisir. Yang tadi untuk internalnya, sudah ada sampahnya sudah reguler. Kemudian sudah ada upaya sosialisasi, ada pelatihan sampah daur ulang, ada himbauan-himbauan yang diberikan kepada masyarakat. Tapi ini memang sampah kemudian masih tetap berkumpul di Mariso ya, dan menjadi kendala ataupun persoalan tersendiri. Kita akan berbincang juga untuk siang hari ini dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Kaviani S. Hud. Ini sudah bergabung juga di ruang room kita. Selamat siang, Bu. Ini mohon maaf Pak, kondisinya lagi saya lagi di lapangan, tapi tidak apa-apa, bisa bicara aja ya. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih Bu? Ini kira-kira ketika berbicara mengenai sampah, nah
apa yang kemudian kita bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Mariso untuk warga ini. Oh ya, terkait di Mariso Pak, Insya Allah ya, sesuai dengan rencana strategi yang telah ditentukan oleh Bapak Wali Kota kita yang baru, yaitu mengenai sampah, pengolahan sampah di daerah Mariso itu, terutama di lokasi TPS 3R yang sekarang tidak berjalan lagi. Jadi rencana itu tahun depan insya Allah akan ada fasilitas rehab untuk kegiatan di situ, dilengkapi masyarakat bagaimana kegiatan sampah yang ada itu bisa terpilah semuanya secara keseluruhan dari sumber, paling tidak bisa mengurangi volume sampah yang sampai di TPA seperti itu. Jadi selain itu juga bagaimana, halo? Kedengaran enggak, Pak? Iya, kedengaran, Bu. Selain itu juga Oke, sekarang kami ada kegiatan pengadaan untuk perahu sampah mungkin ya. Mungkin sekarang sudah ada, Pak, tapi itu akan ditambah lagi dan maksudnya kayak anak tidak terbawa, kurangilah volumenya untuk sampai ke sana. Jadi ada kegiatan itu untuk paling tidak sampah-sampah laut itu tidak lagi banyak sampai di laut oleh dari kita sendiri, maksudnya dari darat ke sana gitu. Ada kegiatan yang dilakukan dan ada sarana yang disiapkan. Itu dari pemerintah kota ya, artinya kita berusaha bagaimana lingkungan itu secara untuk kondisinya itu per kecamatan minimal di Mariso itu yang sebenarnya memang sangat, kalau kita lihat ya, itu perlu penanganan yang maksimal. Walaupun sekarang secara angkutan sampah itu sudah berjalan, tapi masih perlu penanganan yang lebih maksimal lagi. Saya kira seperti itu, hanya yang bisa saya sampaikan. Mungkin secara detail nanti bisa dipertanyakan lagi, Bapak ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak. Diminta apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi sebenarnya kalau dari kota itu sudah ada, insya Allah akan kami lakukan itu. Dan itu dilengkapi dengan sarana prasarananya, artinya tidak bergantung sama kecamatan. Jadi Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan sarana untuk pengolahan sampah dari secara komunal di daerah kecamatan itu, dilengkap dengan sarana bagaimana pengangkutan dengan KSM-nya. Artinya ada pengelola dan semua dananya disiapkan dari Dinas Lingkungan Hidup. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada keterlibatan masyarakat, masyarakat yang harus terlibat masyarakatnya yang terlibat semua, artinya ada pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi masyarakat yang adalah yang artinya ada reward yang diberikan untuk mereka yang melakukan situ nanti. Seperti itu, Bapak. Ya. Berarti memang ada proses pelibatan masyarakat juga ya yang di dalam proses ini. Pokoknya semua masyarakat dilibatkan, bukan kami gitu. Jadi semua masyarakat itu secara kelompok swadaya masyarakatnya memang dilibatkan dan memang dari sebelumnya sebenarnya sudah ada. Nah itu kita mau hidupkan kembali. Memang hasil kunjungan kami ke lapangan kemarin betul-betul memang perlu diperbaiki lagi karena kondisinya sudah sangat miris sekali di situ. Artinya ada sarana tapi tidak dimanfaatkan karena memang kondisinya tidak bisa, harus ada pemeliharaan secara maksimal untuk bisa jalan kembali seperti itu. Oke, berarti tadi sudah ada program ya, sudah ada program-program dari pemerintah. Sudah masuk di dalam rencana kerja kami tahun 2022. Barangkali Pak. Ya, silakan Pak Upit. Terima kasih banyak Bu Kaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa terjadinya penumpukan sampah di Kelurahan Mariso karena ini jadi sorotan, itu adalah sampah kiriman. Penyebabnya sampah kiriman dari mana? Dari laut, dari pantai-pantai Losari. Kalau air pasang dia akan masuk melalui kanal rumah susun. Ya. Nah setelah surut terjadi tumpukan-tumpukan sampah karena adanya delta-delta. Delta-delta itu penyebabnya karena tidak ada kepedulian daripada pemerintah Kota Makassar tentang penggalian kanalisasi. Ini yang perlu diperhatikan, Pak. Ya maaf ya, ini perlu. Jadi sampah sama rumah tangga, alhamdulillah masih sudah ada mobil Pukuda yang dikelola oleh pemerintah setempat.
Tapi sampah yang tertinggal di sini tertumpuk karena adanya sampah kiriman dari luar kalau air pasang. Nah, sekarang dari Pantai Losari masuknya. Iya. Ini perlu barangkali digarisbawahi oleh pemerintah kota khususnya lingkungan hidup bahwa dulu zamannya Pak Ilham ada petugas peduli kota perahu sampahnya itu aktif tiap hari. Ini yang perlu diperhatikan, dikembangkan lagi kembali. Kembali lagi ke masalah kehidupan imun masyarakat, apa yang tadi dikatakan oleh pembicara kedua, bahwa apakah ada pakai sumber air PDM, ini mulai dari Kelurahan Penampungan sampai ke Bontorano itu semuanya pakai air PDAM, iya. Kecuali di timur kota, iya. Daerah Cendrawasih ini yang masih air tawar. Tapi kalau dari mulai mercusuar sampai ke Bontorano itu masih air PDM mengharapkan. Jadi masyarakat Mariso yang di seputaran barat itu masih memakai air PDM. Ya, nah yang kedua, kepedulian dari pemerintah setempat hanya berfokus pada Kelurahan Mariso yang sebelah timur. Ya, ke gereja ke sana. Ya, kalau ke barat itu omong kosong. Saya ini ketua RW 2 Prode, Pak, ya. Ini barangkali perlu Ibu Lurah baru, ya. Mudah-mudahan ada kepedulian adanya pembangunan di khususnya RW 6 dan RW 7. Ini jangan hanya berfokus ini BKM, LPM ke timur kota. Ya, jangan sampai karena senang tidak senang, ini yang perlu diperhatikan. Kedua, masalah bank sampah. Ya, bank sampah dulu waktu kami ketua RW ada bank sampah. Iya. Sampah ditukar beras, janjinya Pak DP. Mudah-mudahan dikembalikan ini. Ini barangkali yang perlu direalisasikan oleh Pak Dani pemantau bahwa sampah ditukar beras. Masih ada tumpukan-tumpukan kantong sampah yang dijanjikan. Saya simpan, Pak. Saya malu dengan masyarakat. Jadi barangkali ini yang satu, terjadinya kehidupan masyarakat, pola pikir dan pola actionnya di lapangan itu penyebabnya adalah terjadinya reklamasi pantai. Sumber kehidupan masyarakat sudah hilang, Pak. Iya, enggak usah yang di kelurahan di Pulau Samalona, itu masuk Kelurahan Mariso. Iya, khusus ya, itu masuk Kelurahan Mariso, Pak, Pulau Samalona. Jadi barangkali sebaiknya pemerintah kota, ya alhamdulillah ini lurah di sini barangkali giat sedikit lah, ya, ke sebelah barat kota, karena di sini terjadi penumpukan sampah. Penyapu jalan itu ada di timur kota, tidak ada yang sampai ke metro. Hanya petugas metro yang menyapu di luar. Ya, ini itu khususnya kanal di rumah susun. Ya, apa itu baunya memang karena tidak ada penggalian, Pak. Sudah 3 tahun saya persis berhadapan rumah di depan kanal. Ya, saya maaf ya. Saya masih aktif saya sampaikan waktu ini masih aktif di DPR. Saya sampaikan, ya, anggaran, saya kebetulan di Banggar, anggaran untuk menambah armada Pukuda itu sudah ada. Tiap kelurahan 370 sekian. Ini perlu barangkali diperhatikan, ini khususnya dipergunakan untuk lingkungan hidup, ya, dan pembangunan. Nah, ini barangkali untuk sementara, silahkan kalau ada yang mau tanggapi saya, tapi khususnya kanal-kanal yang sudah dijanjikan pada kami sampai hari ini tidak ada. Sudah 4 tahun tidak pernah digali kanalnya. Karena siu barangkali dengan COVID-nya. Ya. Sudah 4 tahun. Ya, saya berhadapan langsung ada 5 meter. Ya, oke, sementara Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Opik. Tadi kita juga sudah mendengar bahwa memang rencananya dalam 1-2 tahun ini akan proses penggalian. Tadi informasinya juga sudah berjalan. Ini akan berjalan ya. Dan sudah dianggarkan, mudah-mudahan kita bisa melihat realisasinya. Dan ini mudah-mudahan forum diskusi ini menjadi titik temu kita, menjadi pusat lintasan dari ide-ide yang kemudian yang berasal dari teman-teman Sokal Pesisir, teman-teman remaja di sana, dan melihat bagaimana fenomena-fenomena di Mariso yang kita berangkat dari sampah, kemudian diskusinya menjadi sangat besar, karena kita menyangkut dengan banyak aspek, karena tadi pengelolaan sampah, kemudian siapa saja pihak-pihak yang terkait, termasuk dengan warga yang tinggal di Mariso.
Untuk panelis terakhir kita ada Kak Yuli sebelum saya membuka sesi tanya jawab. Ini teman-teman kalau misalnya memang ingin bertanya boleh di kolom chat. Nanti ada tim dari sekolah yang akan forward dan kita akan membuka sesi diskusi. Halo Kak Yuli. Ini Halo. kita akan berbicara mengenai bagaimana sih sebenarnya dari aspek penataan kota kita nih, penataan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan warga di Mariso. Halo, perkenalkan ya, mungkin buat beberapa orang banyak yang belum kenal saya kan. Saya Yulianti Taniaji. Latar belakang saya itu arsitek, tapi spesialisasi saya itu ke urban design dan rancang kota gitu, penataan perkotaan. Waktu Sarah minta saya untuk menanggapi acara ini, saya cuma bilang, Sarah, ini yang kalian lakukan ini kelihatannya sederhana, tapi akan membuka banyak sekali kayak Pandora Box gitu, banyak sekali isu-isu yang akan terangkat. Dan kemarin kita ketemu, saya cuma bilang, saya cuma titip kalian siap mental dengan kelanjutan dari semuanya ini, karena yang sangat tepat adalah melakukan observasi sebelum sebelum cepat-cepat mengambil kesimpulan. Dan seperti yang Sarah bilang di awal, hipotesa mereka tentang sampah ternyata sangat berbeda setelah mereka melakukan riset. Dan pendekatan semacam ini menurut saya adalah pendekatan pedagogi yang sangat tepat yang dilakukan sekolah, yang sebenarnya harus kita jadikan panutan ya. Jadi kita tuh jangan cepat-cepat berasumsi, berkesimpulan, kita coba mencari data yang tepat. Dan saya sangat mengagumi lah dengan pendekatan mereka ini. Mungkin ini terlihat sederhana, tapi menurut saya ini pada saat kita tarik ke isu perkotaan, saya berusaha merujuk ke dokumen rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Nah, ini agak sulit dicari ya, tapi saya menemukan menemukan di website. Nah, oke, ini kebuka ya? Kebuka nggak ya? Udah tershare belum ya? Share Kak, udah tershare. Oke. Ini yang saya temukan. Ini jadi sebenarnya dokumen perencanaan tata ruang kota itu seharusnya terbuka oleh publik, terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ada beberapa tingkatan ya. Yang paling besar itu sebenarnya rencana tata ruang wilayah perkotaan ya. Dan yang saya bisa temukan adalah ini. Kalau kita bicara tentang rencana struktur ruang, biasanya kita akan mencoba memahami bagaimana kota ini akan berkembang. Kalau kita lihat dari gambar ini, bulatan merah itu akan menjadi pusat kota, bulatan ungu itu adalah pusat subkota. Tapi yang paling menarik itu pada saat saya melihat dokumen selanjutnya. Nah, ini ya. A itu adalah kawasan pusat kota. I, ini I ya, kita bisa lihat ya yang I. I itu adalah kawasan bisnis global terpadu. Tentunya itu kalau kita kaitkan dengan yang tadi disampaikan sama Mas Eko ya, itu akan sangat judul itu akan sangat menarik buat investment pastinya. Kita nggak tahu akan ada kebijakan apa dalam pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan di daerah sini. Namun kalau kita lihat, kalau kita zoom lagi gitu ya, ini adalah Mariso. Itu dia berada di dua kaki. Dia berada di daerah perkotaan A, pusat perkotaan, dan berada di I yang kawasan global terpadu. Nah kalau kita zoom lebih dekat lagi, kita bisa menyadari bahwa posisi sekolah sekarang itu tepat berada di perbatasan. Jadi yang mereka rasakan saat ini adalah sebenarnya mereka itu kayak saksi perubahan kota.
sejak adanya pertumbuhan di area pesisir. Jadi Sokola ini menjadi saksi nyata lah. Jadi sebenarnya riset yang mereka lakukan saat ini pada akhirnya bukan lagi bicara soal sampah, tapi mereka melihat bagaimana struktur ruang kota mereka saat ini telah berubah dari masa ke masa, yang seperti yang ditampilkan oleh Sarah pada peta kronologisnya, dan juga berdampak kepada gaya hidup masyarakat setempat. Pada saat kemarin saya bicara sama Sarah, saya sampaikan bahwa mungkin yang menarik dari riset ini adalah pada saat kita kembalikan pertanyaannya, apa misi dan visi Sokola pesisir? Mungkin itu yang harus ditarik kembali. Apa misi dan visi Sokola pesisir? Apakah Sokola pesisir di situ masih dapat menjadi anchor buat masyarakat yang ada di situ, memberikan keyakinan dan kekuatan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Kebetulan Sokola berada di benteng terluarnya nih, kalau bisa dilihat ya, dia berada di perbatasan gitu. Dan riset yang sudah dimulai ini sebenarnya sudah membuka kesempatan mereka untuk berkomunikasi lebih dekat dengan warga-warga yang ada di situ. Nah, pertemuan hari ini sebenarnya menjadi kayak kesempatan networking untuk mempertemukan orang-orang yang mempunyai concern yang sama, perhatian yang sama di lokasi ini. Nah, kalau ditanya posisi saya sebagai perencana kota, saya cuma bisa mengatakan bahwa mari kita coba melihat ini dengan lebih objektif, melihat lokasi ini dengan lebih objektif, dengan kenyataan bahwa pesisir Mariso ini udah bukan pesisir lagi. Bahwa lingkungan yang di mana Sokola berada ini sudah bukan lagi kampung pesisir nelayan. Kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita lihat sekarang Mariso ini sudah menjadi kampung kota. Kampung kota di mana kalau di tatanan perkotaan, kalau kita dilihat perkotaan besar ya, kayak misalnya Jakarta, Surabaya, Semarang gitu, kampung-kampung kota itu biasanya berada di kantong-kantong yang berdekatan dengan pusat-pusat kegiatan. Saya coba bukakan ini. Nah, ini adalah kebuka ya Google Map-nya ya. Udah kebuka ya Google Map-nya. Kalau kita ketik, kalau kita ketik sekolah pesisir, yang benar kan benar-benar di perbatasan. Kalau kita lihat sekolah pesisir, jadi sebenarnya lingkungan sekolah pesisir ini sudah menjadi kantong yang menjadi alternatif hunian, pilihan alternatif hunian pertama bagi orang-orang yang datang dari luar dan memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat-tempat di sekitar sini. Kita lihat ya betapa banyak pusat-pusat kesempatan kerja yang ada di sini, mulai dari TSM, hotel-hotel yang ada di sekitar, dan tentunya aktivitas yang berada di pusat kota yang berada di sisi barat. Akhirnya karakter kampung kota yang berada di karakter kampung kota yang selalu menjadi tempat transit itu menjadi karakter yang ada di Mariso saat ini. Ini saya based on assumption ya, cuman pertimbangan saya begitu karena pada saat saya dengar cerita tadi bahwa sekarang lebih banyak pendatang dan ada yang bilang kalau misalnya kami disuruh keluar maka berarti kami semakin jauh dari tempat kerja kami, maka kami bakal kehilangan pekerjaan. Itu adalah bahasa yang sama yang selalu disampaikan orang-orang yang tinggal di kampung kota, di kota-kota besar. Dan ini menjadi lingkungan yang sangat shifting penduduknya. Penduduknya itu akhirnya dari masa ke masa akan terus berubah. Lain cerita lagi kalau kita bilang kampung nelayan. Kampung nelayan kan mereka akan sama, terus konstan terus. Tapi karena perubahan ini, gaya hidup, social structure, komunitas, itu semuanya udah berubah. Jadi kita sudah tidak bisa melihat lagi, mohon maaf,
kita sudah tidak bisa melihat lagi atau menyebut lagi Mariso dan sekitar lokasi sekolah pesisir dan sekitarnya ini adalah kawasan pesisir. Itu kita harus terima dengan lapang dada. Nah, kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, berarti yang harus dilakukan itu membuka kesadaran masyarakat setempat tentang masalah yang mereka hadapi sekarang. Langkah pertama yang dilakukan adalah sekolah pesisir ini langkah kecil yang akan berdampak besar. Membuka kenyataan sederhana tadi akan memberitahu mereka bahwa ada perubahan gaya hidup satu, ada masalah dengan topografi kedua, ada masalah dengan sistem drainase ketiga, dan yang terlebih lagi yang kemarin sempat saya bicarakan itu adalah bagaimana dengan status lahan mereka di tengah-tengah gempuran perkembangan kota. Apabila si kawasan ini nggak bisa dibilang kawasan juga karena kecil, distrik sekolah pesisir dan sekitarnya ini ingin memperkuat dan memperbaiki kualitas hidupnya, maka pendekatan yang paling pertama adalah mereka melakukan pemetaan lingkungannya. Batasan mereka sampai mana, mencari tahu akses mereka bagaimana, mencari tahu garis drainase mereka itu terbuang kemana, drainase air hujan ya, jalur IPAL, jalur limbahnya mereka itu terbuang kemana, mengetahui setiap aset, setiap kekuatan, dan setiap kelemahan yang ada di situ. Berikut karakter populasi yang ada di situ, siapa aja yang tinggal di situ, karakternya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, seberapa sering berubah-ubah. Dari situ, dan tentunya yang terakhir adalah memahami status dan legalitas tanah mereka. Karena rasanya yang terakhir ini bahkan yang paling penting. Dengan memahami legalitas tanahnya, tentunya mereka bisa paham langkah apa yang akan dilakukan apabila ada pengembangan lanjutan di daerah mereka. Jadi kalau mau tanya bagaimana apa yang bisa kita lakukan selanjutnya dari riset ini, menurut saya riset ini bisa dibawa lebih ke participatory planning buat sekolah pesisir dan sekitarnya. Memperbaiki seperti lebih ke kampung improvement gitu loh, memperbaiki kualitas hidup kampungnya, kualitas spasial kampung, memikirkan ruang terbuka buat anak-anak di situ gitu. Jadi bisa dibawa ke sana. Itu pandangan dari saya. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Yuli untuk ininya, untuk sharingnya bahwa memang menarik ya dari tadi yang dikatakan bahwa dari satu penelitian ini, dari satu film pendek ini kita seperti membuka Pandora Box ya, banyak sekali ternyata ada satu kotak besar, di dalamnya ada kotak-kotak kecil yang harus dilihat secara holistik, secara menyeluruh, melihat dari lokasinya sekarang sekolah seperti apa di sekolah dan Mariso ya. Dan memang ini sangat berbeda jauh ketika saya menjadi relawan di sana, kemudian perubahan gaya hidup ini semua yang tadi ditangkap oleh teman-teman remaja melalui film pendek itu ada apa dengan sampah di Mariso. Terima kasih banyak semua panelis. Boleh kita aplaus dulu untuk seluruh panelis kita siang hari ini. Dan kita akan membuka diskusi ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat ya. Bahwa memang teman-teman di sekolah pesisir, teman-teman remaja di sana ini udah harus siap nih. Kita udah memulai sesuatu nih dari film-film ini, dari isu ini tadi Kak Gini juga sudah mengatakan ini bisa menjadi sesuatu pemantik untuk yang lebih besar. Nah, ini ada pertanyaan dari Riri dari proyek Building Healthy Cities untuk teman-teman di sekolah. Nah, tadi dikatakan bahwa memang ada foto ketika Salma sedang mengambil gambar dan melakukan sampling limbah ya. Ini bisa diceritakan mungkin insight-nya seperti apa metode bagaimana untuk metode sampling limbah ini, apakah menggunakan data sekunder ataupun data primer atau data sekunder
Dan kemudian ini bagaimana nih sampai tadi muncul angka-angka sekian yang keren sekali untuk infografisnya udah disadurkan sedemikian rupa dan bisa keluar hasilnya. Ini mau langsung dijawab dulu ini, soalnya ini ada beberapa pertanyaan yang berbeda-beda nih. Silakan tim dari sekolah dulu dijawab dulu. Oke, terima kasih Kak Eko. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengambilan data yang kita lakukan. Yang pertama dengan melakukan pemetaan wilayah, observasi, interview, dan juga pengambilan sampel sampah. Nah, untuk pengambilan untuk data primer kita, kami mengambil menggunakan metode random sampling untuk sampel sampah. Jadi itu adalah data primer kita. Ada 310 sampel sampah yang diambil di Kelurahan Mariso. Seperti itu. Dan itu semua 310 itu termasuk juga dari semua RW yang ada di Kelurahan Mariso. Itu. Sedangkan data sekunder itu kita gunakan, kita ambil dari proses interview yang kita lakukan bersama warga. Itu. Seperti itu ya prosesnya ya. Oke. Ini untuk Mbak Karina, kayaknya untuk link tulisan sudah ada di kolom chat ya, dari Kak Eko udah di-share juga. Jadi nanti silakan cek aja langsung. Oh ini ada lagi nih dari sekalian saja karena masih terkait dengan proses pembuatan filmnya untuk Kak Salma dan tim sekolah. Tantangan selama proses penelitian, tantangannya ataupun seperti apa sih hal-hal yang menjadi kendala dalam proses pembuatan film ini seperti apa kemudian cara penanganannya. Terima kasih banyak. Ada Kak Ana ini pertanyaannya, ini siapa nih yang menjawab? Sarah atau Salma? Salma. Oke, aku jawab Kak. Jadi selama proses penelitian ini dan proses pengambilan gambar, hal yang paling menantang sih sebenarnya dalam proses pengambilan gambar ya waktu itu, karena kita ada kendala COVID. Jadi sempat terhambat juga pengambilan data dan pengambilan gambar karena harus terhenti, kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan di awal-awal pandemi itu juga sempat ya anak-anak lagi semangat-semangatnya terus tiba-tiba pandemi, jadi terpaksa harus berhenti dulu. Terus ketika harus mulai lagi, anak-anaknya juga udah punya banyak kesibukan lain waktu itu, jadi itu cukup menantang. Kalau dari proses penelitian, tantangannya itu kalau dari proses penelitian itu karena kita berusaha mencari tahu kesejarahan Mariso kan ya Kak. Terus di sisi lain juga banyak juga warga-warga yang dulu sudah pindah ataupun sudah tidak tinggal di Mariso lagi. Palingan seperti itu. Kayak gitu sih Kak kemarin tantangannya. Oke, jadi memang tantangannya untuk mencari data-datanya ya dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang di Mariso. Pak Opir masih menyimak nih Pak. Nah, tadi ini ada yang bertanya juga dari Iren. Katanya pernah ada bank sampah di Mariso. Ini apakah sampai sekarang ini masih berjalan nggak untuk bank sampahnya? Inilah yang jadi pertanyaan bagi kami masyarakat yang peduli tentang bank sampah. Sampai hari ini itu tidak aktif, iya. Ini perlu barangkali direspon oleh pemerintah setempat, iya. Sebenarnya untuk mengurangi volume sampah yang berhamburan di jalan dan masuk ke kanal-kanal itu perlu ada bank sampah di Kelurahan Mariso, dan khususnya, ya ini satu. Khususnya armada pemuda itu harus ditambah di Kelurahan Mariso. Iya, kasihan kami itu 3 hari baru diambil sampahnya. Jadi anak-anak itu yang seharusnya masuk ke penampungan kami ya, pakai botol-botol aqua ya,
teh kotaknya itu dia lempar aja ke kanal. Iya, ini barangkali yang perlu diperhatikan. Dan khususnya teman-teman sekalian, bahwa berbicara Mariso itu sebaiknya pemerintah kota harus berfokus ke barat, apa yang dikatakan tadi oleh dari peneliti, harus ke RW 6 karena sekolah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami sudah melakukan pembinaan yang lahir dan batin. Sekolah melakukan pendidikan lahir, kami melakukan yang batinnya. Adanya masjid di samping sekolah yang berbatasan belakang dengan sekolah. Ini perlu diperhatikan barangkali oleh pemerintah setempat, bahwa syukur-syukur ada pembinaan yang ada di RW 6 berbicara masalah ya karena adanya masjid yang dulunya itu anak-anak yang ngisap-ngisap lem. Setelah kami bina, alhamdulillah semua, bukan hanya duhurnya, asarnya, tapi kita bisa disaksikan. Saya akan secara langsung di waktu 10 hari. Dia itu anak-anak yang di bawah 10 tahun sudah memenuhi masjid. Lebih banyak anak-anak daripada bapak-bapaknya. Jadi kami hanya pesankan bahwa perlu penggalian kanal. Karena masalah banjir, itu salah satu penyebabnya adalah kanal ini yang ada di batasan dengan Kelurahan Mariso di belakang rumah susun ini karena terjadinya delta ini barangkali yang perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat khususnya ini. Oke. Terima kasih. Makasih banyak, Bu Ina. Ini sekalian menyambung aja ya terkait dengan mungkin terkait dengan bank sampah, dan kami juga mungkin boleh tahu untuk sampah di Mariso itu penampungannya di mana ya, dibawa kemana ya, Bu? Kalau untuk bank sampah yang dikatakan Pak Opir itu memang beberapa tahun lalu ada terbentuk bank sampah, dan yang disayangkan sekali karena pengelolaan bank sampah itu adalah warga sendiri yang mengelola. Kita di pihak pemerintah cuma memberikan dalam SK pembentukan, dan mereka memang ada manajemen sendirinya, itu dikelola oleh warga sendiri. Yang tidak jalan saat ini dalam hal pengelolaan manajemen di dalamnya, di dalam pengelolaan sampahnya, karena keterlibatan kami di situ hanya memberikan pendampingan saja, sementara yang mengelola memang adalah warga sendiri. Sementara untuk saya kira apa yang dikatakan oleh Ibu dari Kadis LBH tadi, lingkungan hidup, saya kira itu adalah kabar baik. Jadi kalau misalnya memang mau diaktifkan kembali bank sampah, kami pastinya akan tetap mendukung program itu, dan memang harus simultan, harus continue terus menerus, karena warga juga kadang-kadang ya begitulah, apakah ada kejenuhan atau bagaimana. Sementara terkait untuk pengangkutan sampah, terus terang kami di Kelurahan Mariso itu setiap hari mengangkut sampah, dan mereka menyisir di seluruh wilayah. Petugas kami itu memang jumlahnya cuma 6 unit Pukuda, tapi mereka menyisir di seluruh wilayah, hampir di semua wilayah, tidak cuma di depan, di belakang semua tersisir oleh petugas Pukuda kami. Kalau misalnya ada keluhan soal sampai 3 hari tidak terangkut, itu persoalan besar bagi kami, karena terus terang itu kami yang saya tahu persis, setiap hari petugas kami turun untuk mengangkut sampah. Saya kira itu. Berarti langsung dibawa ke Antang, Bu ya? Dibawa ke TPA Antang sampahnya? Sementara seperti yang dikatakan oleh Ade Sarah, memang masih relokasi karena kan dibawa ke TPA Antang melalui mobil. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Ina. Ya, nah, Kak Eko, ini pengen tanya juga, kaget tiba-tiba di-mention. Ini kalau misalnya dari sekian banyak daerah ataupun mungkin situasi yang pernah diliput, Kak Eko ataupun teman-teman di Mengabay, ini apakah pernah mendapati tempat yang kondisinya mirip, ini terkait dengan sampah, kemudian terkait dengan topografi wilayah, kemudian kita berbicara dengan masyarakat ini, apakah pernah mendapat situasi yang sama nggak ya dengan apa yang terjadi di Mariso ini, dan apakah pernah ada solusi atau didapat solusinya? Ya, terima kasih banyak Iko. Sebenarnya kalau kita bicara Mariso, menurut saya kita bicara tentang pesisir Makassar.
Oke, pintu masuknya adalah Mariso. Di belakang Kelurahan Mariso, kanal-kanal Patompo itu dipenuhi dengan sampah. Saya kira menarik misalkan bagaimana sistem drainase ini berjalan. Bagaimana drainase itu dari kota dalam ya, maksudnya dari pusat kota yang mengalir keluar ke Mariso jika tempat keluarnya tidak ada. Nah, itu seperti akhirnya wilayah pesisir ini menjadi penumpukan. Jadi sedimentasinya tidak ada. Contoh paling dekat adalah tetangga Mariso ke daerah Potere yang tiap hari masih dilalui nelayan, itu juga penumpukannya luar biasa. Lebih jauh ke bawah, ke Telo, itu juga penumpukannya luar biasa. Nah sekarang ketika ada reklamasi di depan, saya setuju dengan Kak Yuli tadi bahwa Mariso akhirnya tidak menjadi pesisir lagi, dia menjadi tengah kota sebenarnya. Gimana ya? Tengah kota seperti Telo. Nah, sekarang di Telo umpama akan ada MNP. Nah, ini posisi yang sama kelak akan mengubah wilayah yang lain. Misalkan di Mariso di depannya ada CPI dan pembangunan yang lain. Nah, di Telo sana ada MNP. Nah, muara sungai Telo nantinya, ya saya kira pengendapannya akan seperti Mariso kemudian. Aliran air yang keluar misalkan dia tidak bisa lagi ke drainase mulut, ke muara, tapi dia akan hanya melimpah kemana-mana. Nah, kalaupun ada pengerukan kemungkinan itu akan lebih bagus. Tapi kan itu kan sejak dulu. Misalkan kota ini akan dibangun mengikuti arus kanal, akan memperbaiki kanal, tapi kan kita tidak pernah melihat aksinya. Yang kedua yang sangat mengkhawatirkan menurut saya, seperti kata Kak Yuli, tentang posisi kepemilikan tanah, hak-hak tanah mereka. Kalau kita melihat citra bumi, misalkan di sempadan semua Sungai Telo itu sudah warnanya orange, artinya itu adalah kepemilikan, hak milik yang punya sertifikat, dan banyak hijau yang lagi diusulkan. Nah, kalau di Mariso jelas kan sudah banyak papan nama bahwa itu milik siapa. Sementara sebelum ada pembangunan di situ, itu kan dulu wilayah mangrove. Nah, saya ingat sekali pertemuan di kantor gubernur beberapa tahun yang lalu ketika CPI dibicarakan AMDAL-nya, terus AMDAL-nya mengatakan bahwa dari dulu tidak ada mangrove di situ. Sementara ada dosen kelautan, kalau saya tidak salah, nah dia bilang bahwa tahun 80-an itu menjadi tempat praktek mahasiswa hingga 90-an, bahwa di situ banyak mangrove. Nah, kita belum bicara tentang bagaimana mangrove hilang dan tiba-tiba menjadi kepemilikan orang-orang. Bagaimana tiba-tiba tanah yang di dekat sekolah tiba-tiba menjadi hotel. Nah, ini akan menjadi persoalan yang lain lagi. Oke. Ya, saya melihatnya seperti itu. Oke. Berarti memang aspeknya ini menyeluruh juga ya, karena Mas Ari mau ditambahkan kayak? Cukup. Oke. Karena ini persoalan menyeluruhnya tadi juga yang disampaikan oleh dua orang penyumbang kita, ada baik Mardianti Kusuma Dewi, dan ini senada dengan yang dikatakan Nurul Masyiah Rania Rufiah, bahwa memang bagaimana sih kita mengaplikasikan kolaborasi ini pentahelix konsep itu, bagaimana untuk menyelesaikan terkait dengan masalah lingkungan. Nah, ini sudah menjadi titik awal nih, udah dimulai nih sama teman-teman di sekolah. Nah, kira-kira untuk kelima pembicara kita ini kira-kira seperti apa saja yang kira-kira dirasa sudah baik dari masyarakat Mariso
yang menjadi karakter masyarakat yang berpotensi untuk menjadi kolaborator untuk pengelolaan sampah yang terintegrasi untuk berbasis masyarakat. Ini seperti apa nih? Dari Sarah dulu. Kira-kira seperti apa nih kita bisa memulainya nih gerakannya? Oke, kalau aku cerita dari perspektif sekolah, lembaga organisasi pendidikan ya. Saya juga jadi relawan dan ngajar di sana. Jadi aku mau cerita dari perspektif itu. Sebenarnya orang tua murid dan juga anak-anak di sekolah pesisir itu mereka bisa diajak bergerak bersama-sama. Kayak gitu. Contohnya apa yang kita lakukan di sekolah pesisir, misalnya anak-anak PAUD, anak-anak TK yang beraktivitas di sana, mereka itu kita ajak untuk membawa makanan, membawa bekal yang tanpa plastik, bekal makanan yang sehat ya, tanpa plastik, tanpa kemasan. Dan mereka bisa melakukan itu semua. Bahkan dulu ada satu anak, saya ingat sekali anak ini sangat berkesan ya bagi saya, karena apa yang kita lakukan dengan cara mengajak anak-anak dan orang tua bekerja sama dengan orang tua juga secara nggak langsung juga punya pengaruh. Jadi waktu itu kita coba memberi pengertian sama anak-anak dan orang tua. Anak-anak bawa bekalnya itu yang bukan makanan ringan ya Bu, makannya boleh bawa nasi, boleh bawa kue yang dibawa di kotak makan. Tapi ada satu anak dulu yang bawanya tuh permen, coklat, snack-snack ringan. Orang Makassar bilang karopo, itu yang dibawa. Tapi terus setiap hari juga dikasih pengertian dan diberikan makanan yang lebih sehat, diajak berbagi sama teman-temannya yang bawa makanan yang seperti nasi gitu ya Kak. Dan satu hari dia bilang sama saya, Bu Sarah, saya sudah nggak makan permen lagi. Oh ya, jadi itu menurut aku sesuatu yang ternyata sangat berdampak gitu lah, apa yang dilakukan dengan cara mengajak kerjasama seperti itu dengan anak dan orang tua, ternyata bisa terjadi kayak gitu. Jadi menurutku warga di Kelurahan Mariso, warga yang beraktivitas juga di sekolah pesisir, mereka tuh sangat bisa diajak untuk bergerak sama-sama seperti itu Kak. Oke ya. Oke, Bu Ina, ini gimana nih? Ini kita bagaimana menciptakan kolaborasi nih Bu? Kolaborasi bersama masyarakat, bersama pemerintah, dalam hal ini dari kelurahan untuk pengelolaan sampah yang terintegrasi mungkin berbasis masyarakat untuk menjawab semua berbagai persoalan. Oke. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ini sekolah atas inisiasi dari untuk untuk mencari solusi untuk penanganan sampah. Saya kira kami dari pihak kelurahan pastinya sangat mengharapkan betul adanya sinergi antara kita semua, karena persoalan sampah saya kira ini persoalan yang sangat berat dan harus dikerjakan secara bersama. Artinya kami dari pemerintah pasti akan tetap mendukung apapun yang masukan-masukan ataupun saran ataupun tindakan atau yang dilakukan oleh pihak-pihak dari luar pemerintahan, sepanjang itu adalah untuk sedikitnya mengurangi masalah persampahan di wilayah kami. Kami tetap sangat mengharapkan adanya sinergi dari kita semua, dan tidak henti-hentinya kami juga menghimbau kepada warga untuk selalu sadar akan kebersihan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, demikian. Dan tidak lupa juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat yang memang sangat concern juga dalam hal penanganan sampah di wilayah kami. Bantuan dan masukannya tetap kami harapkan dari pihak kelurahan. Kami sangat terbuka terhadap segala masukan-masukan yang diberikan oleh pihak-pihak dari luar. Ya, terima kasih.
Ya, saya kira demikian. Oke, terima kasih banyak Bu untuk sambutan dan ini yang masih banyak kerja bersama kita ya. Ini juga Kak Ameli juga mengatakan bahwa memang semoga pemerintah kota ini bisa bekerja sama juga, tidak hanya pada tataran normatif dan kata-kata, tapi benar-benar ini gimana nih kita aksi nyatanya seperti apa. Kak Yuli, ini gimana nih kira-kira kerja kolaborasinya, karena tadi Kota Pandoranya udah terbuka, kira-kira kita gimana nih bersinerginya ke depannya? Masih menyimak kah? Oh, masih menyimak. Ternyata saya masih unmute tadi. Oke. Sering terjadi. Ini gimana nih Kak? Kita berkolaborasinya ini langsung jadi karena dari tadi dari kolom-kolom chat ini udah mulai banyak yang kemudian mau berdiskusi segala macam. Setelah ini apa nih? Menurut saya ya, yang menjadi kekuatan di sini adalah karena di Mariso ada sekolah. Saya belajar dari spirit Kak Butet ada di sini ya, bagaimana sekolah rimba itu membuat warga asli itu menjadi sadar bahwa tentang kekuatan mereka, otoritas mereka terhadap daerah mereka. Sekolah di sini bisa menjadi bukan melting pot ya, wadah di mana warga berkumpul, didengarkan, berbicara, dan mencari solusi. Tentunya sekolah juga bisa menjadi sarana untuk pendidikan dasar mengenai, karena kalau sampah itu bukan urusannya mengolah sampahnya, tapi menyetop sampahnya dari awal gitu. Jadi sekolah bisa menjadi memiliki peran itu. Nah, sekarang tinggal nih si Sarah dan teman-teman nih. It's gonna be a new fight, perang yang baru nih. Nah, itu kan pilihan. Apakah ini mau dijadikan perjuangan yang baru karena kotak Pandoranya sudah terbuka gitu, dan harus memilih orang-orang yang tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akhirnya terbuka dan terlihat semua. Ya kurang lebih sih begitu ya, dan saya yakin kalau kita belajar dari sekolah rimba, perjuangan sekolah rimba dan warga di sana kan bukan setahun 2 tahun gitu. Sampai sekarang pun masih berjalan. Tinggal yang perlu diselaraskan apa yang mau diperjuangkan supaya nggak asal gempur, buang tenaga gitu, akhirnya semuanya nggak tercapai. Kurang lebih begitu sih menurutku. Oke, terima kasih banyak. Kak Yuli. Menjadi closing statement kita juga ya. Ini bisa menjadi istilahnya menjadi titik awal, karena tadi sudah dikatakan ini kita sama-sama kumpul lagi nih di sekolah siang hari ini untuk berdiskusi dari bagaimana melihat keadaan Mariso dari perspektif teman-teman di sekolah pesisir, remaja di sana, kemudian membuka banyak sekali komunikasi lintas sektor ini yang melihat banyak sekali permasalahan, mulai dari kehidupan kesehatan, kemudian melihat topografi wilayah, dan sampai terkait dengan masalah kesehatan dan bagaimana penanganannya. Pengen ngobrol-ngobrol banyak, cuman sayang sekali durasi kita juga yang membatasi, karena ini udah dilihatin sih sama Kak Sarah ya. Kak Eko, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan nih Kak sebagai closing statement-nya? Kita ini gimana nih untuk kerja kolaborasinya? Oke. Terima kasih banyak. Saya selalu yakin bahwa jika anak muda dan banyak orang yang bergerak bersama itu akan berhasil. Mariso sudah dimulai, sekolah pesisir sudah ada, dan dia menjadi sumbu lah untuk membakar yang lain. Nah, misalkan
masukan juga, misalkan diskusi kita hari ini, kita tidak punya anak muda dari Mariso yang berbicara. Nah, posisi anak muda, saya selalu berharap bahwa ada anak-anak muda yang bergerak karena mereka punya banyak kawan dan mereka bisa masuk kemana-mana. Yang kedua, saya pernah saya lupa tahun berapa saya di Mariso. Nah, ada yang lucu, ada misalkan sampah datang, tukang sampah datang, warga disuruh memilah antara sampah kering dan sampah basah. Kemudian petugas sampah datang dan membuangnya ke truk atau ke truk atau ke fukuda lah, motora itu. Nah, itu kan sampah kering sama sampah basah dicampur saja. Jadi artinya ada om yang bilang begini, kita disuruh pilah sampah, terus mereka naikkan ke truk dan itu tidak dipilah. Nah, saya kira pembenahan baik, kolaborasi yang baik itu bisa menjadikannya semua orang bergerak. Jadi anak muda, orang tua, anak-anak. Iya, terima kasih banyak. Saya kira itu dari saya. Saya tambah sedikit. Oke, sebelum Pak Opir, boleh ya teman-teman untuk mengisi link absen, boleh kita pengen lihat nih untuk seluruh peserta kita untuk diskusi. Ini boleh dilihat di kolom chatnya, ada link yang sudah disertakan di situ. Dan sebentar kita tahan dulu ya, kita foto bersama dulu titipan dari Kak Sarah sebelum menutup diskusinya. Silakan Pak Opir, kenapa? Tambahannya? Halo Pak. Ya, silakan. Apa yang mau ditambahkan, Pak? Oke, makasih. Jadi kami sebagai warga di Kelurahan Mariso sangat mengharapkan kepada pemerintah setempat adanya kepedulian, pendampingan yang terus-menerus kepada masyarakat bahwa itu sampah tempat yang tidak seharusnya. Yang kedua, jangan khawatir dengan kepemilikan legalitas daripada tanah sekolah tersebut, karena kami sendiri yang ngurus dan menunjukkan pada sekolah bahwa inilah yang kamu harus tempati, dan itu alhamdulillah sudah menjadi hak milik daripada warga, daripada sekolah. Dan khususnya di RW 6 itu alhamdulillah salah satu dari antara 10 barangkali kelurahan yang punya 2 rumah ibadah, 1 sekolah, 3 SD Impres, ya. Jadi pendidikan lahirnya sudah lumayan lah, ya, dan batinnya hanya sekarang neonisasi daripada lingkungan hidup ini, ya. Barangkali yang perlu diperhatikan apakah infrastruktur atau penghijauan, ya, supaya masyarakat yang kebal imunnya kebal. Ini yang perlu barangkali. Jadi harapan kami lagi mudah-mudahan petugas pengangkut sampah ditambah personilnya di RW 6 khususnya dan RW 7. Karena ini yang jadi sorotan. Ini sudah jadi metro, bukan lagi masyarakat pesisir, sudah jadi metro. Iya. Ya, karena saya tahu betul sejarah dan anunya sekolah. Karena saya satu tembok dengan sekolah waktu sebelum pindah ke belakang, 1 tembok 1 pagar. Iya. Harapan kami begitu, ya. Yang kedua, mudah-mudahan sampah organik dan non-organik ini perlu kembali dikatakan tadi harus dipilah sampah organik dan non-organik. Ini yang harus dipilah dan dimasukkan ke mobil kuda. Ya, harapan kami hanya itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita aplaus sekali lagi untuk seluruh panelis kita, untuk seluruh peserta yang sudah ikutan diskusi sampai jam 3:30. Ini kita sama-sama udah ngikutin diskusi publik, udah banyak sekali harapan-harapan untuk teman-teman sekolah nih, dari Kana untuk bilang yuk tetap kritis bagaimana untuk melihat persoalan ini. Bu Lurah juga terima kasih udah ikut berdiskusi.
dari Kak Eko juga mengatakan, oh iya, udah disebut tadi. Ini kita boleh yang akan screenshot siapa nih, Sarah? Boleh saya Berta nanti. Iya. Yeah. Oke, screenshot langsung di screenshot aja ya. Oke, boleh langsung bilang aja. Oke, 1, 2, 3. Oh ya, boleh diaktifkan semua dulu. Boleh diaktifkan dulu kameranya. Yang ini kita akan foto bersama untuk dokumentasi diskusi kita. Oke. Oke, Mbak Alberta mungkin boleh diambil lagi screen-nya. Oke. 1, senyum ya semua. 1, 2, 3. Oke, lagi yang kedua. Halaman kedua, 1, 2, 3. 1 kali lagi ya. 2 kali lagi deh. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Yang halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Alberta. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sukses terus untuk seluruh panelis kita. Terima kasih banyak sudah sharing, sudah berbagi perspektif terkait masalah sampah, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di forum-forum berikutnya, karena tadi ini sudah menjadi titik awal kita untuk bergerak bersama. Semoga diskusi-diskusi ke depannya ini bisa menghasilkan solusi-solusi yang nyata ya. Ini bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan ataupun kualitas hidup di Mariso. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekolah. Saya akhiri diskusi kita untuk hari ini, hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dengan merchandise ya, merchandise ada salah.